Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah video penjelasan untuk menyelesaikan tugas LCS dengan topik kita yaitu apakah AI berdampak buruk atau tidak dalam dunia IT. Betul. Nama saya Muhammad Nugroho Banyuaji. Nama saya Muhammad Torik dan saya menjadi host pada video yang berstyle podcast pada kali ini. Oke. Nah, dari pertanyaan pertama. Oke, boleh. Kepada kawan saya nih. Nah, gue ingin ini minta pendapat lu. Apa pandangan lu terhadap AI? Itu benar-benar sesuatu yang harus ditakuti atau emang bisa dimanfaatkan? Kalau menurut gue ya, AI itu sebenarnya tuh bagus. Karena orang bisa pakai AI selain buat aneh-aneh, itu bisa juga dipakai buat nugas. Kalau kita kan mahasiswa nih, jadi AI itu berguna juga buat kita nugas, buat betul. Nyari materi juga bagus itu. Nah, kemudian bisakah lu coba kasih contoh apa sih AI yang manfaat untuk pelajar atau di dunia IT yang saat kita pelajari di kampus ini? Kalau AI menurut gue yang bagus banget sekarang ya, buat kita nih sebagai mahasiswa. Buat kita menurut gue ChatGPT. Oh, ChatGPT. Iya, karena kalau GPT nih misalkan kita bingung nyari topik, kan bisa kita tanyain tuh. Misalkan ada tugas nih kita, nggak usah di jurusan IT deh, misalkan kita teknik mesin. Nah, itu kan ada misalkan kita suruh bikin skripsi, tapi kita bingung topiknya mau apaan. Nah, kita kan bisa nanya nih misalkan topik skripsi tentang teknik mesin gini. Nanti kan dia ngasih informasinya tuh. Kan dia kan berfungsi gitu kan ya. Oke. Kemudian dari pandangan-pandangan orang lain nih, gimana regulasi seperti apa yang kita harus lihat saat ini dan apa yang mungkin kita butuhkan di masa depan untuk menjaga keamanan AI? Kalau buat kayak gitu sih ya, menurut gua nih regulasinya misalkan ada buat developer AI itu dibatasin. Oh, dibatasin. Kayak kan misalkan AI sekarang bisa bikin gambar ya. Itu kan agak serem tuh. Gambar disalahgunakan gitu ya Bang. Iya, gitu. Itu yang bikin serem tuh. Nah, kalau misalkan kayak begitu kan jadi kan AI kan lebih enak gitu kan. Diregulasiin misalkan kayak mau misalkan lu pakai AI nih buat bikin gambar orang lagi mancing. Nah, kan tiba-tiba AI ngegenerasi muka, tapi kan dia ngambil dari online tuh, dari Instagram atau dari mana, dipakai kan tuh kan buat jadi gambar. Nah, itu kalau menurut gue sih harusnya di-restrict di situ. Biar nggak salah menggunakan muka orang atau nggak salah gunain identitas orang. Sama paling kan ya restriksi secara IT sih. Kan AI kan bisa ngakses email ya. Betul. Email kan sekarang udah ada kaitannya sama nomor telepon. Nomor telepon kaitannya sama KTP. Iya. Ke rekening juga. Nah, itu juga bisa bahaya. Kan kalau misalkan kayak begitu kan berarti kan harus dibatasin dong. Betul. Nggak bisa asal langsungan dibatasi, terus harus dikuat juga keamanan ya. Iya, karena kan banyak yang ngebobol tuh, kayak hacker-hacker yang di luar kampus kan bisa ngebobol orang kan pakai AI juga bisa. Gitu aja sih kalau menurut gua regulasinya ya. Terus ada lagi nih dari teman-teman gue banyak yang nanya gitu, ada nggak sih kekhawatiran besar lainnya? Bagaimana kita? Nah, dari kekhawatiran besar itu, bagaimana kita bisa memastikan sistem AI itu adil dan tidak bias dan kita berspekulatifnya tidak negatif gitu ya itu. Ya, kalau itu kan tergantung pandangan orang ya. Pandangan orang itu kan kayak yang baik kan kayak ya ini buat masa depan nih, bisa dipakai buat yang lain-lain atau nggak bisa dipakai buat kembangin software, contohnya kan kalau IT gitu kan. Tapi kalau yang pandangan buruk kan kayak wah AI ngambil kerjaan kita nih, AI nanti di masa depan kita nggak kerja nih gara-gara AI. Itu banyak banget temen gue kan nanyain. Nah, gue juga sama tuh, banyak tuh yang nanya kayak gitu. Cuman kalau menurut gue ya, untuk ke masa depan AI nggak bisa ngambil kerjaan kita. Karena kan AI itu kan dibikin sama siapa ya? Oh iya, sama otak kita bos. Nah, otak manusia yang bikin. Jadi nggak boleh takut untuk kalah saing dengan buatan kita sendiri. Iya, itu. Karena kan sekarang gini, AI itu kan cuma sistem nih. Pengetahuan itu kan yang ada dari online. Betul. Kalau kita kan ada pengetahuan yang dari luar online gitu, kayak pengetahuan secara langsung. Gue tanya, AI bisa ganti ban nggak bos? Kayak
begitu aja. Oke. Bagus sekali. Terus dari ada teman gue nih nanya pernah kayak gini. Manfaat AI sambil memperhatikan risikonya dan aktif bekerja untuk menguranginya. Jadi kita ada teman gue, bagaimana sih memanfaatkan AI sambil memperhatikan risikonya dan aktif bekerja menguranginya? Gini ya kan, kalau misalkan soal kan itu kan berarti kan kalinya kan kerjaan juga ya. Iya. Kalau buat kerjaan nih menurut gua, lalu pasti kan kalau kerjaan atau tugas kan butuh bantuan dong pasti. Nah, AI itu sebenarnya datang tuh buat ngebantu kita. Iya. Secara tidak langsung tuh buat ngebantu kita. Tapi kadang-kadang tuh orang kan kalau misalkan dikasih bantuan kan, misalkan lu dikasih jantung, tapi minta paru-paru. Biasanya orang kayak begitu, istilah katanya kan, bener kan? Betul. Nah, itu tuh jadinya ya itu tergantung kepribadiannya, cara dia ngegunainnya tuh kayak gimana. Misalkan kan dia butuh buat ngebikin desain web gitu, website. Iya. Kan misalkan dia minta referensi dari AI nih, dari ChatGPT. Nah, kayak begitu. Tapi kadang-kadang orang itu kan pas sudah tahu nih, wah gampang juga ya, malah dilanjutin sama dia. Jadi kesalahan dia itu di situ kalau misalkan pakai AI sampai full AI yang ngerjain. Iya. Berarti istilahnya bukan dia yang ngerjain tapi AI yang ngerjain. Jadi nyepelein gitu Bang ya. Iya, makanya kan kata gue begitu. Tapi nih, bagaimana pendapat lu kalau misalkan ada orang nih, jadi tuh, wah ada AI, tar aja lah gue deadline-nya masih panjang, tar aja mepet-mepet gitu. Jadi ngegampangin banget gitu Bang. Jadi dia pure untuk ngerjain tugas tuh full pakai AI gitu. Oh, Gimana tuh cara menanggulanginya? Kalau untuk sifat seseorang yang seperti itu. Kalau sifat kayak begitu sih mendingan mati aja ya kata gua. Itu emang dasarnya pemalas. Emang dasarnya pemalas kalau kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah tergantungan kayak begitu, saran gua sih coba berhenti dah pakai AI. Jangan pakai dulu seminggu gitu. Biar terlatih mentalnya buat ngerjain tugas sendiri gitu kan. Betul. Kan capek juga misalkan lu mikirin, deadline gua hari Jumat nih, Iya. harus kumpul. Habis itu AI nih yang bikin ginian, besok aja lah gua kerjain. Iya, itu Mindsetnya kan dia. begitu. Sedangkan zaman kita sekolah dulu ya, gua salah satu abang gua nih. Zaman sekolah kita dulu kan AI kan masih belum ada ya. Iya. Misalkan kayak MTK kita nugas ngitung. Ya udah pusing-pusing dewe gitu. Kalkulator mau nggak mau kan. Bener. Kalkulator pun kan kalkulator yang dijual fotokopian tau nggak sih lu tuh? Iya. AI kita zaman dulu begitu. Itu AI dalam zaman-zaman Purba. AI zaman purba kan kalau kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, sedangkan sekarang gara-gara AI kan ya, kita jadinya tergantung banget. Misalkan ada tugas harus ngedit video, kita nyuruh AI. Atau nggak misalkan nggak usah gitu, yang paling simple. Misalkan kan lu pacaran nggak bro? Oh, gue sendiri sih iya sih. Lu pacaran ya. Nah, misalkan kayak kan kalau buat cowok itu mau bikin good morning text Yes. cewek bangga, benar nggak sih gua? Biasanya kayak begitu kan. Bener-bener. Kalau zaman dulu kan SMS nih, pakai HP Nokia tuh. Kalau mau bikin berarti harus klik satunya 1 2 3 4. Kalau sekarang kan tinggal ngetik doang. Sesimpel ngetik kayak begitu aja kan orang sekarang gara-gara ada AI mager kan. Iya. Gue tuh ada temen ngechat good morning buat pacarnya. Tapi bukan dia yang ngetik. Dia ngetik di ChatGPT, nanya bikinkan saya good morning text untuk pacar saya, dibikinin kan, sama dia cuma di copy paste, ditempel kayak gitu. Saking malesnya sampai harus kayak begitu. Nauzubillah. Makanya kan kalau buat kayak begitu itu kan jatuhnya bukan karena salah AI-nya, tapi salah kepribadian yang makainya, Penggunanya sendiri ya guys ya. penggunanya sendiri. Jadi buat lu pada yang kayak begitu, cewek-cewek hati-hati aja. Oke Bang. Kemudian nih Bang, ada temen gue nih banyak yang nanya juga tentang itu? ini. Gimana sih kita menjalani peran kolaborasi antar disiplin dalam memastikan pengembangan AI yang etis? Oh, jadi biar nggak salah guna ya. Nah, Kalau itu sebenarnya banyak perusahaan yang udah kayak gitu tuh. Kayak Google. Google tuh udah nambahin AI. Jadi kalau misalkan lu mau ngedit video, AI itu tuh ngasih kayak referensi di atasnya. Misalkan lu lu pengen bikin video horor nih. Lalu tuh dia ada tombol tuh di atas Google Chrome-nya tuh. Untuk lu pencet, nanti ada kayak box buat lu nulis teks di situ tuh. Iya. Nah, misalkan lu bilang referensi untuk, atau lu cuma nulis video horor doang.
dia tuh ngasih unjuk referensi link YouTube atau nggak klip-klip videonya kayak gimana editannya yang bagus. Itu kalau kolaborasi disiplin kalau menurut gue kayak gitu. Tapi kalau secara etis bisa dilihat dari perusahaan sekarang aja. Perusahaan sekarang banyak yang pakai AI itu buat bikin ide. Jadi tim pemasarannya itu pakai AI juga buat nyari-nyari tambahan ide. Tapi bukan langsung idenya yang dari AI, misalkan marketing misalkan buat mobil. Nah, dikasih ide kan marketing mobilnya tuh kayak gimana. Nah, tapi banyak kan yang orang kalau misalkan gak etisnya itu kan ngomongnya ini ide dari gua nih, gini. Tapi sedangkan itu ide dari AI. Betul. Nah, banyak juga tapi yang kayak begini juga buat yang secara etisnya ya. Ide dari AI nih. Misalkan idenya satu kalimat gitu, sama dia dikembangin lagi ke bawahnya. Nah, itu yang harus kita manfaatkan AI itu seperti itu ya guys ya. Jadi itu iya. Jadi kan kebanyakan orang tuh salah menggunakan gitu. Iya. Dengan perkembangan AI yang sangat pesat di saat ini gitu. Seharusnya tuh kita ngambil referensi habis itu kita kembangkan. Jadi buat menjawab pertanyaan lo yang awal nih, AI itu bahaya atau enggak? Sebenarnya emang enggak. Yang bahaya itu adalah manusia yang makainya. Penggunanya balik lagi kepada diri kita guys. Iya, bukan karena salah AI-nya, yang disalahin software-nya. Iya. Padahal kan itu kreasi manusia, betul, buat manusia. Betul. Aduh, ada aja. Untuk membantu menggunakan, jangankan di dunia IT, bahkan di kehidupan sehari-hari juga udah banyak mulai kayak misalkan ada model sekarang kayak home apa? Home apa tuh? Home Renov. Bukan. Kayak misalkan jendela asal kita ngomong tutup sendiri itu apa? Smart home. Smart home. Nah, betul. Itu juga termasuk AI enggak sih Bang kayak gitu? Masuk AI itu kan. Karena kan dia kan butuh ini akses internet nih. Nah, benar-benar. Buat connect ke misalkan itu kan lu pakai contohnya jendela atau gorden ya. Gorden kan itu kan berarti kan wireless ya. Nah, ya itu dipakainya buat itu. Misalkan kayak Google Home itu dipakai buat kayak begitu. Menjalankan perintah gitu Bang ya. Iya. Itu termasuk AI ya. AI itu budak kita, bukan kita yang jadi budak AI. Ingat itu guys, kata-kata hari ini gimana Bang? AI itu adalah budak kita, Bro. Bukan kita yang jadi budak. Nah, gitu. Itu dia makanya. Camkan baik-baik ya guys ya. Betul. Terus terakhir nih Bang. Apalagi nih? Terakhir nih. Iya. Kan itu dalam spesifik di luar apa namanya? Di luar kesehatan nih. Nah, sekarang ada yang lagi bagaimana dengan AI di bidang kesehatan. Nah, itu kan jarang tuh. Nah, apa aja manfaatnya dan tantangan yang kita hadapi di sana di bidang kesehatan AI. Kesehatan ya. AI. Kayak ini gue ada contoh nih yang bagus nih. Jepang itu kan istilah katanya tuh negara teknologi paling gede di Asia. Betul. Nah, di Jepang itu beberapa rumah sakit udah pakai AI buat dijadiin ke robot. Bukan robot yang mirip manusia ya. Robot yang benar-benar bentuknya kayak robot, tapi buat ngebantuin pasien-pasiennya. Semisal kayak ada pasien udah tua nih, dia butuh bantuan jalan. Betul. Ada tuh di Jepang robot kursi roda. Jadinya tuh pas pasien itu datang, ada kamera yang ditaruh di pintu ininya, di pintunya. Nah, dia ngeliat nih orang ini kesusahan jalan. AI-nya itu langsung ngekomen buat kursi roda, samperin, dan itu ada layarnya tuh di kursi roda itu tuh. Layarnya itu fungsinya buat ngasih tahu silakan duduk. Jadi nanti dia ditaruh tempat duduk dan dia nggak perlu ngambil nomor antrian. Karena rumah sakit sekarang kan kebanyakan kan duduk dulu ambil nomor antrian. Ini dia nggak usah pakai nomor antrian. Jadi dia duduk di kursi rodanya, nunggu nomor antrian udah nongol. Nah, pas nomor antrian udah kepanggil, kursi rodanya itu langsung masuk ke ruangan buat UGD-nya atau biasanya kan buat pengobatannya kan ada ruangan khususnya tuh. Langsung dibawa ke situ ketemu sama dokternya langsung. Penggunaannya kayak begitu. Ada juga yang dipakai buat operasi. Kayak misalkan kan operasi jantung. Itu kan susah tuh. Nah, robotnya itu digunainnya itu buat jadi kamera. Jadi mendeteksi organ dalam gitu Bang ya? Iya, jadi itu kan pas dibuka kan mata manusia kan juga ada ini ya, halangannya. Iya, betul. Jadi pakai apa sih namanya? Pakai robot itu tuh saat udah dibuka itunya. Misalkan kayak ada bagian jantung yang bermasalah. Itu robot benar cuma kamera doang, tapi dia ngikutin perintah dokternya. Misalkan penyakitnya ada infeksi di bagian jantung, ngebikin sedikit kulitnya gelap gitu. AI-nya tadi bilangin tolong geser kiri sedikit, dia ngegeser dan di layarnya itu kan karena kameranya itu lebih bagus dibanding mata manusia ya, dia jadi kelihatan tuh. Jadi dokter ngegunainnya buat kayak gitu bro. Tuh guys, berarti sangat bermanfaat sekali ya itu dalam kehidupan sehari-hari baik kesehatan
maupun di bidang-bidang pekerjaan atau IT semua. Iya. Pokoknya sangat membantu, makanya kita harus Jangan salah benar-benar gunain lah. benar. Jangan disalahgunain. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Terus kemudian dengan tema yang apa namanya? Masuk ke topik banget lah Iya. untuk AI untuk saat ini. Nah, benar-benar. Oke, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang ya. Ya. Udah diundang. Ya. Padahal kan ini video buat kita berdua ya. Oke. Senang sekian. bicara dengan kita. Iya. Saya juga senang sekali bikin tugas seperti ini karena sangat membantu, kemudian bisa edukasi kepada kalayak-kalayak luar, kalayak masyarakat umum. Iya. Oke. Oke. Sekian Sekian. video dari kita. Baik. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.